Hujan berturut-turut selama 4 hari, saudara, dalam satu pekan mengakibatkan terjadinya longsor di area pemakaman COVID-19 Kelurahan Juwata Laut pada Sabtu kemarin. Dampaknya setidaknya 3 makam berisi peti jenazah, amblas akibat pergeseran tanah timbunan di lokasi pemakaman. Menindaklanjuti kondisi ini, 33 makam kemudian dipindahkan ke lokasi yang lebih aman dari lokasi yang sama. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya, wartawan Tribun Kaltara, ada Andi Pausia di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Andi. Ya, halo rekan Nila. Andi, terkait kondisi longsor yang terjadi di Kota Tarakan pada Sabtu kemarin, seperti apa informasinya? Ya, baik rekan Nila. Selamat sore Tribunar, saya Jia melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, memang benar telah terjadi longsor di area pemakaman COVID-19 di Kelurahan, tepatnya di Kelurahan Jata Laut, RT 18, pada Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 lalu. Adapun penyebabnya sendiri dikarenakan terjadi hujan yang berturut-turut selama 4 hari melanda Kota Tarakan di pekan ini. Dikatakan Wali Kota Tarakan Dr. Hairul MKes, adapun longsor yang terjadi bukan longsor yang terjadi karena adanya makam yang berada tepat di atas tanah timbunan, di mana memang lokasi pemakaman COVID-19 Kelurahan Juwata Laut, areanya sebagian masih wilayah perbukitan dan sebagiannya ada yang masih wilayah timbunan, sehingga pada saat hujan memperparah kondisi tersebut. Nah, dan dijelaskan Dr. Hairul, Wali Kota Tarakan, memang sempat tersiar kabar bahwa ada jenazah yang ikut terseret, namun hal ini dibantah oleh Dr. Hairul dan tidak benar informasi itu ada jasad yang ikut terseret longsor. Fakta yang terjadi di lapangan, terjadi pergeseran peti jenazah sehingga peti jenazah tampak terlihat secara kasat mata dan bergeser dari titik semula. Untuk kronologisnya sendiri dikatakan Dr. Hairul, untuk penempatan pemakaman ia menceritakan mengapa awal ditempatkan pasien COVID-19 yang meninggal di lokasi tersebut karena pernah pada Juli dan Agustus 2021 lalu terjadi peningkatan kasus yang cukup signifikan sehingga angka kematian pada saat itu sangat tinggi dan tidak berbanding dengan jumlah relawan tim pemakaman COVID-19 yang bertugas di pemakaman. Dan pernah pada satu hari tembus hingga 14 dan 15 pasien yang meninggal dibawa dari rumah sakit menuju ke lokasi pemakaman. Sehingga untuk menggali tanah dasar atau tanah asli di lokasi pemakaman membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga oleh tim pemakaman memutuskan menggali di lokasi tanah timbunan. Itu untuk memudahkan tim penggalian. Dan dikatakan Wali Kota Tarakan, kejadian longsor ini murni dikarenakan faktor alam dan bukan karena adanya proyek di wilayah tersebut. Ia membenarkan memang ada proyek pemangkasan bukit di lokasi tersebut, namun untuk pemakaman tersebut memang terdiri dari perbukitan sehingga harus dipangkas dan hasil pangkasan atau tanah uruk yang dipangkas tersebut digunakan untuk memperluas wilayah lokasi pemakaman. Adapun untuk tanah timbunan yang sebelumnya digunakan untuk lokasi pemakaman sendiri sebenarnya diperuntukkan untuk akses jalan masuk alat berat yang ada di sana. Sehingga ia meminta warga untuk bersabar sembari semua proses pemindahan jenazah selesai dikerjakan. Demikian rekan Nila. Oke, Andi, kemudian terkait kondisi longsor ini, berdasarkan informasi yang Anda dapatkan, ada berapa banyak makam yang terdampak? Ya, untuk jumlah makam sebenarnya total diperkirakan ada 197 makam yang berada di lokasi tersebut. Dan di hari pertama laporan longsor terjadi ada 3 makam yang terdampak parah, yaitu petinya sempat terlihat dan pada saat itu dua keluarga datang untuk membawa jasad tanpa meminta izin dari Satgas. Kemudian satu jenazah dipindahkan
ke lokasi yang sama namun di titik yang berbeda, di titik lokasi yang dianggap aman dari longsor. Kemudian pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 tercatat 10 makam yang ikut terdampak karena terjadi kembali hujan pada saat itu. Dan update terakhir malam tadi ada sekitar 38 makam yang diputuskan harus dilakukan evakuasi atau pemindahan jenazah ke titik tanah dasar atau tanah asli di lokasi pemakaman. Demikian ya. Oke, artinya memang tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menggali atau memindahkan makam ya, Andi ya. Lalu adakah mungkin tindak lanjut lain yang dilakukan oleh pemerintah setempat untuk mengatasi agar kondisi longsor ini tidak terjadi lagi di kemudian hari? Ya, memang untuk secara teknis tadi dikatakan Wali Kota Tarakan Dr. Hairul pihaknya menugaskan asisten 1 bidang pemerintahan Pemkot Tarakan yakni Tarmizi. Hari ini untuk hari pertama ini ditargetkan 12 jasad yang dipindahkan. Ada tim yang bertugas pertama Satpol PP sebanyak 30 personel ditugaskan pada pagi tadi, kemudian siangnya dari tim BPBD. Namun karena sempat terkendala alat berat yang datang terlambat ke lokasi sehingga kegiatan pemindahan atau evakuasi jasad tadi baru dimulai sekitar pukul 12:30 WITA. Sementara untuk besok masih dilanjutkan lagi, masih dari tim yang sama, yakni dari tim Satpol PP dan dari tim alumni IPDN juga yang tergabung dalam relawan pemakaman. Kemudian untuk selanjutnya agar tidak terjadi hal serupa, pihak pemerintah dalam hal ini tim Satgas rencananya akan melakukan penyiringan sementara di lokasi timbunan. Nantinya setelah proses pemindahan evakuasi jasad selesai dilakukan, proyek kembali dilanjutkan untuk segera mengkelarkan lokasi timbunan agar bisa digunakan lebih baik. Adapun memang pemakaman ini sebenarnya dikatakan Wali Kota Tarakan masuk dalam program kerja beliau dan rencananya akan dibuatkan Tarakan Memorial Garden. Tarakan Memorial Garden ini adalah nanti yang akan diberikan nama sebagai nama tempat pemakaman umum khusus di Kota Tarakan, di mana nama tersebut untuk diharapkan bisa menghilangkan kesan kuburan yang selama ini dianggap angker dan bisa dijadikan sebagai lokasi wisata. Demikian Nila. Baik, Andi Pausio, wartawan Tribun Kaltara, terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.